Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih gimana caranya jari kita bisa nyuruh-nyuruh ponsel atau suara kita bisa masang alarm? Nah, di balik semua itu ada semacam jembatan. Jembatan yang ngehubungin kita sebagai manusia dengan mesin. Hari ini kita bakal jalan-jalan menelusuri jembatan itu mulai dari zaman perintah teks yang rumit sampai ke dunia virtual yang bisa kita masuki. Coba deh, pikirin. Pagi ini aja, kemungkinan besar Anda udah ngetuk layar, nge-swipe, ngeklik, atau bahkan mungkin ngobrol sama perangkat Anda. Tiap tindakan itu tuh sebenarnya kayak percakapan loh, dan setiap percakapan, ya butuh antar muka. Nah, intinya tuh gini, antar muka pengguna atau yang sering disebut UI itu tugasnya jadi penerjemah. Dia ngambil keinginan kita yang manusiawi banget, terus diubah jadi sesuatu yang dimengerti sama mesin. Habis itu, dia nampilin lagi jawaban mesin ke kita. Inilah jembatan fundamentalnya. Oke, sekarang kita time travel dulu yuk ke masa lalu. Lupain dulu deh ikon-ikon lucu atau jendela warna-warni. Bab pertama dari cerita kita ini dimulai di dalam kegelapan. Cuma ada layar hitam sama teks hijau. Yap, bener banget. Dulu ngobrol sama komputer tuh ya kayak gini. Kita harus belajar bahasa yang spesifik, kaku, dan semuanya teks. Salah ketik satu huruf aja bisa berabe. Nggak ada gambar, nggak ada petunjuk. Cuma kita dan kursor yang kedap-kedip. Coba deh lihat perbedaannya. Di satu sisi, kita harus ngetik perintah-perintah aneh. Di sisi lain, kita bisa langsung nunjukin apa yang kita mau. Mindahin folder, ngapus file. Nah, ini lompatan besarnya. Dari ngasih tahu mesin apa yang harus dilakuin, jadi nunjukin langsung ke mesinnya. Sebuah momen pencerahan kan? Eits, jangan salah sangka dulu ya, CLI itu masih super sakti loh. Buat para ahli, ini tuh kayak pisau bedah. Cepet, presisi, dan efisien banget. Makanya sampai sekarang pun para developer dan admin sistem masih ngandalin ini. Tapi ya itu, buat kita-kita orang awam, rintangannya tinggi banget. Intinya, kita yang harus belajar bahasa mesin, bukan sebaliknya. Nah, dari dunia teks yang gelap itu, muncullah sebuah revolusi. Revolusi visual. Inilah momen di mana komputer akhirnya keluar dari lab-lab para ahli dan masuk ke rumah kita semua. Selamat datang di eranya antarmuka pengguna grafis atau GUI. Dan di balik revolusi ini ada satu konsep jenius yang disingkat WIMP. Windows alias jendela buat multitasking. Icons atau ikon, gambar-gambar kecil yang mewakili file. Menus buat daftar perintah. Dan pointer yang kita gerakin pakai mouse. Inilah fondasi dari hampir semua komputer desktop yang kita pakai sekarang. Dan inilah yang bikin semuanya berubah. Nggak perlu lagi pusing-pusing ingat perintah mkdir. Tinggal klik kanan, pilih folder baru, beres. Komputer akhirnya mulai ngomong pakai bahasa kita. Bahasa visual. Iya sih, ini emang lebih boros resource, tapi hadiahnya jauh lebih besar. Komputer jadi buat semua orang. Oke, kita lompat ke era yang lebih modern. Revolusi berikutnya terjadi bukan lagi di atas meja, tapi di kantong kita. Komputer jadi sesuatu yang bisa kita pegang dan, ya, kita sentuh langsung. Gerakan-gerakan ini kayaknya udah jadi refleks kita ya sekarang. Ketuk buat milih, usap buat nge-scroll, cubit buat zoom. Ini semua terasa natural banget karena niru cara kita megang atau berinteraksi sama barang di dunia nyata. Yang bikin antarmuka sentuh ini ajaib tuh ya, karena kedekatannya. Nggak ada mouse, nggak ada perantara, cuma jari kita doang. Pas banget buat scrolling media sosial. Tapi, coba deh pakai buat ngedit spreadsheet yang rumit. Nah, di sini kita sadar, setiap antarmuka punya tempat dan tugasnya masing-masing. Oke, sekarang kita intip sedikit masa depan, yang sebenarnya udah ada di sini juga sih. Interaksi kita sama teknologi udah nggak cuma di layar yang kita klik atau sentuh. Jembatan itu makin lama makin nggak kelihatan. Sekarang kita bahkan nggak perlu tangan buat berinteraksi. Dengan suara, kita bisa ngasih perintah sambil nyetir, masak, atau ngapain aja. Ini langkah besar banget menuju komputasi yang benar-benar nyatu sama hidup kita, di mana teknologi ngerespons obrolan, bukan cuma klik. Dan kenapa harus berhenti di suara kan? Dengan antarmuka gerakan, seluruh badan kita jadi controller. Tangan kita ngayun, di dunia virtual pedangnya ikut ngayun juga. Batasan antara dunia nyata sama digital jadi makin tipis. Dan ini dia puncaknya bisa dibilang. Di sini kita nggak lagi ngelihat ke layar. Kita masuk ke dalamnya. Dengan AR dan VR, antarmuka itu bukan lagi jendela ke dunia lain. Antarmuka adalah dunia itu sendiri yang bisa kita masuki dan jelajahi. Oke, kita udah lihat evolusinya nih. Dari layar hitam sampai dunia virtual. Jadi
mana yang paling bagus? Nah, kalau pertanyaannya gitu, itu salah. Tabel ini ngejelasin semuanya loh. Coba lihat deh baris pertama, CLI. Gampang dipakai? Enggak. Tapi buat ahli, super efisien. Sekarang lompat ke suara. Gampang banget kan? Tapi lihat deh, resource yang dibutuhin juga gede. Jadi nggak ada yang gratis. Semuanya itu soal pilihan, antara kemudahan, kecepatan, sama harga teknologinya. Dan ini kesimpulan utamanya teman-teman. Nggak ada satu antarmuka yang paling hebat buat semua hal. CLI itu alat yang pas buat admin sistem, sementara layar sentuh itu alat yang pas buat pesan kopi di kios. Konteks itu segalanya. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian pikirin. Jembatan berikutnya bakal kayak apa ya? Seiring teknologi yang makin nyatu sama hidup kita, apa nanti kita bakal berinteraksi cuma pakai pikiran? Jawabannya saya juga nggak tahu. Tapi satu hal yang pasti, perjalanan mencari jembatan yang lebih sempurna antara kita dan mesin, itu nggak akan pernah berhenti.